Besok pagi, kamu akan bangun. Mungkin dengan alarm, mungkin secara alami. Dan dalam beberapa detik pertama setelah mata terbuka, sebelum kopi, sebelum ponsel, sebelum apapun dari dunia luar masuk, ada sesuatu yang sudah lebih dulu hadir. Sebuah suara. Bukan suara dari luar, suara dari dalam. Dan ia tidak menunggu kamu siap. Ia langsung bekerja. Hari ini harus produktif. Kemarin buang-buang waktu lagi. Lihat orang lain sudah di mana. Kamu masih di sini. Rencana ini juga pasti tidak jalan seperti yang sebelumnya. Kamu mungkin sudah sangat terbiasa dengan suara ini, sehingga tidak lagi menyadarinya sebagai sesuatu yang terpisah dari dirimu. Ia terasa seperti bagian dari cara berpikirmu, seperti kesadaran diri yang sehat, seperti standar tinggi yang perlu dipertahankan agar kamu tidak menjadi malas atau puas diri. Tapi ada sesuatu yang perlu kamu ketahui tentang suara itu. Ia bukan standar tinggi. Ia bukan kesadaran diri yang sehat. Ia adalah pencuri energi paling efisien yang pernah ada. Dan ia beroperasi dari dalam sebelum hari bahkan dimulai. Penelitian dari Harvard menemukan bahwa 46,9% dari waktu aktif manusia dihabiskan dengan pikiran yang tidak berada di momen saat ini. Melayang ke masa depan yang penuh ketakutan atau masa lalu yang penuh penyesalan. Hampir setengah dari seluruh jam hidupmu, pikiranmu tidak hadir di tempat tubuhmu berada. Dan suara penghakiman diri itu adalah salah satu mesin yang paling aktif mempertahankan kondisi itu. Di video ini, kita akan membongkar mekanisme yang tepat di balik mengapa penghakiman diri, bukan kurangnya bakat, bukan kurangnya disiplin, bukan kurangnya motivasi, adalah hambatan terbesar yang selama ini menguras potensimu. Dan kita akan membahas cara kerja yang berbeda secara fundamental dari semua yang biasanya disebut sebagai solusi produktivitas. Pertama, kita perlu memahami sesuatu yang sangat spesifik tentang bagaimana energi manusia bekerja. Kamu mungkin pernah mengalami hari di mana kamu tidak melakukan banyak hal secara fisik, tidak berlari, tidak mengangkat beban berat, tidak melakukan pekerjaan yang menuntut secara teknis. Tapi di akhir hari, kamu merasa lebih lelah dari hari ketika kamu benar-benar bekerja keras secara fisik. Itu bukan ilusi. Itu adalah realitas neurobiologis. Konflik internal menguras energi dengan cara yang sama efisiennya dengan aktivitas fisik yang berat, tapi tanpa ada output yang nyata sebagai hasilnya. Setiap kali ada dua suara di dalam kepala yang saling bertentangan, satu yang ingin bergerak dan satu yang menghakimi setiap langkah yang diambil, sistem saraf memproses konflik itu sebagai situasi yang membutuhkan sumber daya. Glukosa digunakan, atensi terbagi, korteks prefrontal, bagian otak yang paling dibutuhkan untuk pekerjaan kreatif dan pengambilan keputusan yang baik, mengalami kompetisi dengan sistem yang sedang mengelola konflik emosional. Hasilnya, kamu duduk di depan pekerjaan yang ingin kamu selesaikan dengan tangki yang sudah separuh kosong. Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu tidak mau, tapi karena energi yang seharusnya untuk berkarya sudah habis digunakan untuk berantem dengan dirimu sendiri sebelum kamu sempat mulai. Tapi ada lapisan yang lebih dalam lagi. Penghakiman diri tidak hanya menguras energi melalui konflik internal. Ia juga mengubah alasan mengapa kamu bergerak. Dan perubahan alasan itu mengubah segalanya tentang kualitas apa yang kamu hasilkan dan keberlanjutan apa yang kamu bangun. Ada dua mode utama manusia bergerak dalam hidupnya. Mode pertama, bergerak karena harus, karena takut dihakimi orang lain, karena malu kalau tidak berhasil. Karena ada standar yang jika tidak dipenuhi, akan ada konsekuensi internal yang sangat tidak nyaman. Bergerak dari ancaman. Mode kedua, bergerak karena pilihan. Karena ada sesuatu yang genuinely menarik. Karena ada rasa ingin tahu yang nyata tentang apa yang mungkin terjadi. Karena proses itu sendiri terasa bermakna, bukan hanya hasilnya.
bergerak dari daya tarik. Dari luar, seseorang dalam dua mode ini mungkin terlihat melakukan hal yang sama. Keduanya duduk di depan laptop, keduanya menulis, keduanya membuat sesuatu. Tapi di dalam, pengalaman itu sangat berbeda. Dan output jangka panjangnya lebih berbeda lagi. Orang yang bergerak dari mode harus mengalami apa yang dalam psikologi disebut hurry sickness, rasa buru-buru yang kronis, ketidakmampuan untuk hadir sepenuhnya dalam proses, selalu sudah memikirkan penilaian bahkan sebelum selesai mengerjakan. Kreativitas dalam kondisi ini mengkerut, keberanian untuk mencoba sesuatu baru berkurang. Yang tersisa adalah produksi yang aman, yang dapat diprediksi, yang tidak mengambil resiko. Orang yang bergerak dari mode pilihan mengalami sesuatu yang berbeda. Rasa seperti anak kecil yang sedang bermain. Bukan tidak serius, tapi keterlibatan yang penuh tanpa beban penilaian yang konstan. Dan dari ruang itulah karya terbaik hampir selalu lahir. Tapi sebelum kita berbicara tentang cara berpindah dari harus ke pilihan, ada sesuatu yang lebih mendasar yang perlu diluruskan. Ada asumsi yang sangat mengakar dalam cara kebanyakan orang mendekati pengembangan diri. Asumsi yang terlihat helpful, tapi yang sebenarnya memperkuat masalah yang ingin dipecahkan. Asumsi itu adalah ada sesuatu yang rusak dalam dirimu yang perlu diperbaiki. Ia muncul dalam bahasa yang berbeda-beda. Healing journey, memperbaiki mindset, mengatasi trauma masa lalu, menjadi versi terbaik dari dirimu. Semua framing ini, meski berbeda dalam detail, berbagi satu asumsi yang sama, bahwa kondisi saat ini adalah kondisi yang cacat, dan kondisi yang diinginkan adalah kondisi yang sudah diperbaiki. Dan asumsi itu adalah fondasi dari penghakiman diri yang paling dalam. Karena selama kamu percaya bahwa ada sesuatu yang fundamental yang salah denganmu, selama kamu melihat dirimu sebagai proyek perbaikan yang belum selesai, ada bagian dari pikiranmu yang akan terus mengevaluasi seberapa jauh kemajuanmu, seberapa banyak yang masih kurang, seberapa belum kamu sembuh. Itu bukan kesadaran diri. Itu adalah penghakiman yang berpakaian sebagai pengembangan diri. Apa yang berbeda secara fundamental adalah ini. Kamu tidak rusak. Kamu tidak dalam proses perbaikan. Kamu mungkin sudah lupa beberapa hal tentang dirimu sendiri, tapi lupa berbeda dari rusak. Perbedaan ini bukan semantik. Ia mengubah seluruh postur psikologis kamu terhadap dirimu sendiri. Seseorang yang percaya ia rusak dan perlu diperbaiki mendekati setiap kekurangan dengan rasa malu, karena kekurangan itu adalah bukti kerusakan. Seseorang yang percaya ia hanya lupa mendekati kekurangan yang sama dengan rasa ingin tahu, karena kekurangan itu hanyalah area yang belum diingat kembali. Ada suatu fenomena yang sangat menarik yang terjadi saat kamu mulai menerima dirimu sendiri tanpa syarat, termasuk bagian-bagian yang selama ini paling sering kamu hakimi. Keinginanmu untuk mengubah orang lain mulai berkurang secara dramatis. Bukan karena kamu menjadi tidak peduli, tapi karena keinginan kuat untuk mengubah orang lain hampir selalu merupakan cermin dari bagian dirimu sendiri yang belum kamu terima. Jika kamu sangat terganggu oleh kemalasan seseorang, kemungkinan besar ada sisi malasmu sendiri yang kamu hakimi dengan sangat keras. Jika kamu tidak tahan dengan ketidakkonsistenan orang lain, kemungkinan besar ada bagian inkonsistenmu sendiri yang tidak kamu izinkan untuk ada. Ini bukan teori yang mengharuskan kamu setuju sebelum mencobanya. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu verifikasi sendiri dengan mengamati pola reaksimu. Dan pemahaman ini mengubah cara kamu mendekati hubungan dengan orang lain secara fundamental. Alih-alih mencoba mengubah atau memperbaiki orang yang ada di sekitarmu, yang hampir tidak pernah bekerja dan yang menguras energi yang sangat besar, kamu mulai dengan menerima bagian dalam dirimu sendiri yang selama ini ditolak. Hasilnya yang tidak terduga. Ruang tanpa penghakiman yang kamu ciptakan untuk dirimu sendiri mulai terpancar keluar. Dan orang-orang di sekitarmu merasakan perbedaan itu. Bukan karena kamu mengajari mereka sesuatu,
tapi karena kehadiran seseorang yang sungguh-sungguh tidak menghakimi adalah salah satu hal yang paling langka dan paling kuat yang bisa dialami manusia. Yang paling langka dan paling kuat yang bisa dialami manusia. Sekarang, kita masuk ke sesuatu yang sangat praktis. Memahami bahwa penghakiman diri menguras energi itu penting. Tapi pemahaman saja tidak otomatis mengubah kebiasaan saraf yang sudah terbentuk bertahun-tahun. Ada beberapa teknik yang bekerja langsung pada level yang tepat. Bukan di level pikiran yang mencoba meyakinkan pikiran lain, tapi di level yang lebih konkret. Teknik pertama, menangkap suara di pagi hari. Besok saat kamu bangun, sebelum melakukan apapun, sebelum mengecek ponsel, sebelum bangkit dari tempat tidur, luangkan 30 detik untuk mengamati. Suara apa yang pertama kali muncul di kepala? Bukan untuk dilawan, bukan untuk dihilangkan, hanya untuk dikenali. Karena suara yang tidak pernah dikenali adalah suara yang paling efektif mengendalikanmu. Saat kamu mengenalinya, oh ini suara yang mengatakan aku tidak cukup produktif kemarin. Ada pergeseran kecil yang terjadi. Ia tidak lagi beroperasi sebagai fakta. Ia menjadi terlihat sebagai apa yang sebenarnya ia adalah, sebuah pikiran yang lewat. Teknik kedua, menutup siklus. Salah satu cara energi paling banyak bocor adalah ketika pikiran kita tidak tahu di mana satu konteks berakhir dan konteks lain dimulai. Pekerjaan terbawa ke rumah, percakapan yang sudah selesai secara fisik terus berlanjut di kepala. Kekhawatiran dari satu bagian hidup menyusup ke bagian yang lain. Ada cara sederhana untuk memutus ini. Gunakan pintu sebagai portal. Setiap kali kamu melewati pintu, keluar dari kantor, masuk ke rumah, menutup laptop, ucapkan dalam hati, permainan hari ini selesai. Ini bukan ritual spiritual yang membutuhkan keyakinan tertentu. Ini adalah anchor neurologis. Cara memberikan sinyal yang jelas kepada sistem saraf bahwa satu konteks sudah berakhir dan konteks baru dimulai. Otak merespons dengan baik terhadap sinyal yang jelas tentang transisi. Dan ketika transisi itu tidak jelas, pikiran cenderung terus memproses konteks sebelumnya, bahkan saat tubuh sudah pindah. Teknik ketiga, tiny experiments, bukan ambisi besar. Penelitian tentang kebiasaan dari Stanford menunjukkan sesuatu yang sangat berlawanan dengan intuisi umum tentang motivasi. Keberhasilan jangka panjang tidak bergantung pada seberapa besar motivasimu, tapi pada seberapa kecil hambatan untuk memulai. Otak lebih responsif terhadap instruksi konkret dan spesifik daripada target abstrak yang besar. Aku ingin menjadi penulis sukses adalah informasi yang hampir tidak bisa diproses oleh sistem saraf sebagai paduan tindakan. Aku memilih menulis 50 kata pukul 8 pagi ini. Adalah instruksi yang langsung bisa dieksekusi. Berdasarkan penelitian, otak manusia hanya mampu fokus secara optimal selama sekitar 4 jam dalam satu hari. 4 jam. Bukan 8, bukan 12, bukan sebanyak yang diperlukan sampai selesai. Artinya, cara paling efisien menggunakan kapasitas kognitif yang tersedia adalah dengan memberikan tugas yang sangat spesifik pada waktu yang spesifik. Bukan dengan memaksakan produktivitas selama berjam-jam dan kemudian merasa gagal karena otak mulai tidak bisa bekerja optimal. Tiny experiments, bukan komitmen besar yang mengintimidasi, tapi langkah kecil yang jelas dan dapat dieksekusi. Adalah cara otak belajar bahwa bergerak itu aman dan mungkin. Dan dari kumpulan eksperimen kecil itulah kebiasaan yang bermakna terbentuk. Ada satu hal terakhir yang ingin dibahas, dan ini yang paling sering hilang dalam semua diskusi tentang produktivitas dan kreativitas. Mimpi tanpa aksi adalah halusinasi. Kalimat ini terdengar keras, tapi ia mengandung kebenaran yang sangat penting. Visualisasi yang tidak diterjemahkan ke dalam tindakan konkret, meski terasa inspiratif, meski menciptakan perasaan positif sementara, tidak mengubah apapun di dunia nyata.
Dan lebih dari itu, visualisasi tanpa aksi bisa menjadi cara yang sangat nyaman untuk menghindari risiko nyata dari mencoba dan kemungkinan gagal. Tindakan kecil yang konkret selalu lebih berharga dari visi besar yang abstrak. Bukan karena visi tidak penting, tapi karena visi hanya menjadi nyata melalui tindakan. Tindakan kecil, satu langkah, hari ini, dengan alat yang tersedia sekarang. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang paling fundamental dari semua yang sudah kita bahas. Jika besok pagi kamu terbangun, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, tidak ada satupun suara penghakiman yang hadir di kepala, karya apa yang akan kamu mulai ciptakan? Apa yang selama ini tertahan bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kondisinya belum tepat, bukan karena waktunya belum baik, tapi karena energi yang seharusnya mengalir ke sana terus habis digunakan untuk perdebatan internal yang tidak pernah menghasilkan pemenang? Jawaban itu sudah ada dalam dirimu. Ia sudah ada sebelum pertanyaan ini diajukan. Dan cara menuju ke sana bukan dengan memperbaiki dirimu. Bukan dengan menjadi versi yang lebih baik dari siapa yang kamu kira kamu seharusnya. Tapi dengan mulai mempercayai bahwa cara unikmu sendiri untuk bergerak, berpikir, dan berkarya, meski berbeda dari standar yang ada di luar sana, bukan cacat yang perlu diperbaiki. Ia adalah cara kerjamu. Dan cara kerjamu adalah satu-satunya cara yang bisa menghasilkan sesuatu yang hanya bisa datang darimu. Tulis di kolom komentar satu kalimat. Hari ini aku bergerak dari pilihan, bukan dari harus. Bukan sebagai janji untuk selamanya, tapi untuk hari ini. Satu hari dulu, dan lihat apa yang berbeda. Subscribe dan bagikan kepada mereka yang mungkin sudah sangat lelah, tapi tidak tahu mengapa. Karena mungkin kelelahan mereka bukan dari terlalu banyak bekerja, tapi dari terlalu lama berantem dengan diri sendiri. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena di setiap video kode NLT selalu ada ilmu yang menakjubkan, menunggu untuk disadari.